Shalom, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini dimanapun kita berada, apapun kondisi keadaan kita saat ini, tetap kita bersyukur di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong kita. Saat apapun keadaan kita tetap mengucap syukur, bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya percaya dimanapun sidang jemaat berada, saya mau membawa seluruh sidang jemaat. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita bersama-sama memuji, mengagungkan bahwa hanya Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita mau menaikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita, sebagai kesaksian kita bahwa Tuhan sungguh baik, luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami. Haleluya.
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur senantiasa kepadamu Tuhan. Haleluya. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami mau siap memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan persiapkan hati kita, hidup kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nyatakan bahwa bawasan Tuhan itu selalu selamanya dalam kehidupan
kehidupan kita. Mari kita akan datang ke dalam bait Tuhan. Haleluya.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, jatuhkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, ini iman kami Tuhan. Takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, amin. Takkan hilang kekuatanku. Ya haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi nyatakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita merasakan Tuhan luar biasa menjamah kehidupan kita. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memampukan kita, menguatkan kita di tengah badai apapun yang akan menghalangi, merintangi kehidupan kita. Kita tetap percaya bahwa hanya Tuhan Yesus perisai hidup kita. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita tetap percaya, kita dimampukan, kita dikuatkan untuk melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap setia di hadapan Engkau Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kembali kita boleh beribadah datang kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan perbuat dalam setiap langkah hidup kami. Sebentar Bapa, kami akan mendengar firman Allah. Biar Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, memberi kami hikmat pengertian, agar kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, urapi dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Allah. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan berbicara dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 34 ayat yang pertama sampai 36. Firman Tuhan berbunyi demikian, dengan perikop dalam perlindungan Tuhan. Ayat yang pertama dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memazmurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya mengambil satu tema dalam firman Tuhan pagi hari ini, berbicara jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya dalam kehidupan kita, kita rindu bagaimana kita menjadi pribadi yang selalu memiliki kehidupan, agar hidup kita selalu berjalan di jalan yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jalan hidup orang benar atau yang takut akan Tuhan tidak akan ditentukan oleh situasi dan kondisi apapun yang ada dalam hidupnya. Itu tidak akan mempengaruhi dalam hidupnya. Situasi, kondisi apapun yang ia alami, ia percaya bahwa Tuhan selalu menuntun di dalam kehidupannya. Tuhan selalu membimbing dia. Tuhan selalu berserta dalam kehidupannya. Bahwa di dalam kehidupan orang benar, Tuhanlah yang mengendali dalam setiap langkah hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita tetap bergaul akrab dengan Tuhan dan hidup kita dalam kebenaran, maka kita akan melihat begitu banyak hal yang Tuhan perbuat. Walaupun ganasnya kehidupan di dunia ini, walaupun banyak tantangan yang sering menghimpit hidup kita, tetapi orang yang benar tetap percaya bahwa hidupnya ada dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, di sini kita akan melihat bagaimana kehidupan orang yang benar. Walaupun ada hal tantangan hidup yang sering terjadi, ia tidak akan pernah salah melangkah, karena ia tahu bahwa Tuhan berserta dalam kehidupannya. Tetapi kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak ada di dalam Tuhan, orang-orang yang berjalan dengan semaunya saja, tentu adalah memiliki perbedaan. Tetapi orang yang benar di hadapan Tuhan, ia akan melihat Tuhan akan menyertai dalam setiap langkah hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Pada pagi hari ini kita melihat teladan yang diwariskan Daud bagi kita sekarang ini. Kita melihat bahwa Daud adalah suatu teladan yang luar biasa. Bagaimana ia menjalani hidup sebagai orang benar. Sebagai orang benar, Daud walaupun diburu terus oleh Saul, dan Saul ingin membunuh hidupnya. Karena apa? Karena Saul memiliki iri hati terhadap Daud. Karena Saul iri melihat keberhasilan Daud, sehingga Saul mengejar-ngejar Daud. Karena Saul ingin membunuh Daud. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga kita tidak heran melihat dalam ayat yang pertama pasal 34 ini berkata, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Mengapa Daud berpura-pura seperti orang gila, seperti orang yang tidak waras? Karena ia tahu dalam hidupnya bahwa Tuhan selalu bekerja dan menuntun dia. Ia berpura-pura ya seperti orang gila karena ia menjaga kemurnian hatinya. Daud menjaga kemurnian hatinya, sehingga ia tahu di saat dia menjaga kemurnian hatinya, Allah akan selalu membimbing hidupnya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, teladan apa yang harus kita contoh dari Daud? Hal yang pertama adalah dia tetap memuji Tuhan di segala waktu. Daud tetap memuji Tuhan di segala waktu. Dalam ayat yang kedua berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Daud berkata demikian. Walaupun ia diburu oleh Saul, walaupun ia terancam nyawanya, tetapi dalam hidupnya ia percaya bahwa Allah ada di pihaknya. Sehingga ia mengambil komitmen, ia tetap ingin memuji Tuhan. Ia tetap rindu memuji Tuhan. Segala sesuatu mungkin boleh terjadi dalam hidupnya, tetapi Daud tetap memuji Tuhan. Dengan ayat yang kedua dengan jelas dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita ingin tetap memuji Tuhan, kita tidak perlu memandang keadaan apapun dalam hidup kita. Kita tidak perlu memandang walaupun pada saat ini kita dalam kesusahan, dalam kesenangan, tetapi yang Allah rindu kita tetap memuji Dia. Amin. Kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, karena dengan mulai pujian kita kepada Tuhan, kita akan melihat karya Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Daud tetap menjaga hatinya walaupun diperlakukan tidak adil. Daud tetap menjaga hatinya walaupun ia diperlakukan tidak adil di dalam hidupnya. Seperti apa yang dia lihat, seperti yang ia percaya bahwa Allah akan selalu menyertai dalam setiap langkahnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sehingga pada saat itu Daud berpura-pura seperti orang stres, seperti orang gila, hanya untuk menyelamatkan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih itu dalam Tuhan, memuji Tuhan itu harus di segala waktu, tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi apapun yang ada dalam hidup kita. Mungkin oleh sakit penyakit, mungkin oleh keadaan ekonomi kita yang mulai berkurang, atau keadaan bisnis kita yang mulai merosot, atau pekerjaan kita yang tidak menentu. Itu tidak ditentukan. Tetapi orang yang memuji Tuhan, ia tetap memuji Tuhan. Ia tidak memandang situasi apapun, karena ia percaya di saat pujian dinaikkan kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan tercurah dalam hidupnya. Maka pertolongan Tuhan akan selalu ada dalam hidupnya. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun saat ini kita beribadah di rumah, tetapi kita tetap percaya di saat kita mengambil komitmen, kita tetap memuji Tuhan, maka Roh Kudus akan memimpin dalam hidupmu. Roh Kudus akan menyertai engkau. Roh Kudus akan menjadi penghibur dalam hidupmu. Roh Kudus yang akan menguatkan hidupmu, karena engkau percaya di saat engkau tetap memuji Tuhan, pujian itu yang akan engkau berikan bagi Allah
maka Tuhan akan selalu menuntun dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa selanjutnya contoh di dalam Alkitab? Kita melihat contoh Paulus dan Silas di saat mereka berada di dalam penjara di Filipi. Mereka memuji Tuhan, mereka tidak henti-hentinya memuji Tuhan. Maka kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Pintu penjara terbuka dan terlepas sehingga kepala penjara pada saat itu yang menjaga, ia bertobat dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah gunanya puji-pujian Bapak Ibu Saudara, sehingga Paulus dan Silas terbebas. Itulah kuasa Tuhan melalui puji-pujian. Mungkin hari ini kita merasa ada banyak pergumulan yang kita rasakan, ada banyak hal yang tantangan hidup yang kita alami. Kita bingung melihat keadaan dunia pada saat ini. Mungkin sebagian dari kita merasa kekhawatiran, kecemasan. Namun satu hal yang kita lihat, bagaimana mujizat Tuhan terjadi bagi Paulus dan Silas di saat mereka ada dalam penjara, di saat mereka memuji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Kita tahu keadaan dunia saat ini, ada banyak hal yang semakin hari membuat kita semakin takut dan khawatir. Tetapi ingat satu hal, di saat engkau memuji Tuhan, di saat engkau menyembah Tuhan, maka mujizat Tuhan tetap berlaku dalam hidupmu. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi orang percaya, di saat mengucapkan kata haleluya merupakan kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Untuk kita memuji Tuhan, kata haleluya ini berarti melihat bagaimana kita bersyukur atas kasih Tuhan. Sering kita mendengar orang Kristen berkata haleluya puji Tuhan, itu menunjukkan bahwa ia memuji Tuhan. Ia mengucap haleluya puji Tuhan atas segala apa yang ia perbuat, atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetaplah kita seperti Daud. Walaupun di tengah kesulitan hidupnya, ia dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuh dia, tetapi ia tetap memuji Tuhan. Hari-hari ini kita melihat mungkin keadaan dunia tidak menentu, tetapi ingat firman Tuhan, dalam situasi seperti ini tetaplah kita sebagai orang percaya tetap memuji Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, yang selanjutnya, apa yang Daud lakukan dan apa yang menjadi teladan bagi kita, kita melihat bagaimana Daud tetap memuliakan Tuhan. Amin. Ayat yang keempat berkata, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memazmurkan namanya. Ini adalah ungkapan Daud yang luar biasa dalam ayat yang keempat ini. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup orang benar atau orang yang takut akan Tuhan harus tetap memuliakan Tuhan. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita harus melihat bagaimana kita memuliakan Tuhan, karena kemuliaan hanya diperuntukkan bagi Tuhan saja. Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sepanjang hidup kita, selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan. Karena mengapa kita diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Dalam 1 Samuel ayat 2, pasal 2 ayat yang ke-30b berkata, sebab siapakah yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sekali lagi saya bacakan, 1 Samuel pasal 2 ayat 30b berkata, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Itu jelas firman Tuhan berkata. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita
selalu memuliakan Tuhan. Hormatilah Tuhan dengan sesungguh hidup kita, dengan segenap hidup kita. Di saat kita menghormati Tuhan, maka apa firman Tuhan katakan? Ia pun akan menghormati kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai ciptaan Tuhan, hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Hal yang ketiga adalah di sini kita melihat bagaimana teladan yang diwariskan Daud bagi kita. Dia memilih untuk tetap mencari Tuhan. Ayat yang kelima berbicara dalam pasal yang 34 ini, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di saat Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan karena ia percaya bahwa Tuhan sumber perlindungan di dalam hidupnya. Ia percaya bahwa Tuhan menjaga dia di saat hidupnya mungkin sudah ada di dalam kehancuran, sudah ada di dalam mungkin ia ingin dibunuh, tetapi ia tetap mencari Tuhan karena ia percaya Tuhan perlindungan di dalam hidupnya. Tuhan sumber perlindungan di dalam hidupnya. Saat kita mungkin sakit, saat mungkin kita susah, saat mungkin kita tidak ada hal-hal yang mungkin membawa hidup kita mungkin merasa begitu beratnya tantangan hidup ini, hendaklah kita tetap mencari Tuhan. Hendaklah kita tetap mencari Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan karena kita percaya di saat kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan melihat dan Tuhan akan turut bekerja di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan berarti di saat kita mencari Tuhan, Tuhan itu hilang, mungkin Tuhan tidak ditemukan. Tetapi orang yang mencari Tuhan, maka ia akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari dalam hidup kita, hari-hari ini mungkin sangat berat, tetapi ingat kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap datang kepada Tuhan. Kita tetap menyembah hanya kepada Tuhan. Seperti Daud, ia tetap mencari Tuhan. Justru dalam keadaan sulit, ia mencari Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hal seperti ini, tetap kita mencari Tuhan. Kita dianjurkan ibadah di rumah saja. Mungkin orang lain tidak melihat, saya tidak ibadah, tetapi Tuhan melihat kita. Betul? Tuhan melihat kita. Oleh sebab itu tetaplah kita mencari Tuhan. Tetaplah kita bersekutu kepada Tuhan. Tetaplah kita tetap setia untuk berdoa. Tetaplah kita setia untuk membaca firman Tuhan. Tetaplah kita setia untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari pribadi Daud. Daud ada teladan yang luar biasa. Apa yang dilakukan Daud sepanjang perjalanan hidupnya saat ia dikejar-kejar oleh Saul. Apakah Daud menyerah? Tidak. Tetapi yang Daud lakukan, ia tetap menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Hal yang pertama Daud lakukan di saat ia dikejar-kejar oleh Saul, ia tetap memuji Tuhan. Dan hal yang kedua, dia tetap memuliakan Tuhan. Dan hal yang terakhir, ia tetap mencari Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dunia saat ini tidak menentu, tetapi ingat kita harus memiliki prinsip hidup dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita tetap memiliki komitmen dalam pengiringan kita akan Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan, sebab segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Dan yang terakhir, kita tetap mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mencari Tuhan. Justru dalam situasi seperti inilah kita harus mencari Tuhan. Supaya mengapa? Iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam situasi seperti inilah kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Sebab di dalam hidup ini
tiada hal yang berarti, semuanya akan sia-sia. Tetapi di saat kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan, maka kita akan melihat Allah Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi orang yang hidup kita berjalan di jalannya Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan sepanjang hidupmu. Memujilah Tuhan sepanjang hidupmu, dan tetaplah kita mencari Tuhan selama Tuhan masih berkenan ditemui. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, mari dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, karena kita percaya Allah Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Belajarlah kita seperti Daud. Daud dalam kesulitan hidupnya, ia tetap memuliakan Tuhan, ia tetap memuji Tuhan, ia tetap mencari Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Hatiku percaya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami rindu kami tetap ada di jalan-Mu ya Tuhan. Kami tetap ada dalam naungan kasih-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau melihat hidup kami. Engkau melihat hati dan pikiran kami. Biarlah kami tetap hidup benar di hadapan-Mu. Biarlah kami tetap selalu berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Saat duta melihat jalanku, saat duta mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Buatlah hati kami tetap selalu percaya kepadamu ya Tuhan. Sebagaimana kami telah mendengar firman, ketika Daud diperhadapkan dengan segala hal yang sulit dalam hidupnya, sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, masalah yang datang dalam diri secara pribadi adalah masalah yang datang dari dalam, dari orang yang pernah ia kagumi, orang yang pernah ia teladani. Tetapi dalam situasi yang begitu sulit, Daud tetap berpaut kepada Tuhan. Daud tetap mau belajar takut akan Tuhan. Daud tetap boleh memuliakan Tuhan di sepanjang hidupnya. Tidak ada yang dapat mengubah rasa percaya dan keyakinan Daud kepada Allah yang telah menetapkan dan mempercayakan. Daud percaya tidak ada satu yang dapat menggagalkan rencana Allah dalam hidupnya, sulit apapun situasi yang ia hadapi. Biarlah hal ini Tuhan menjadi bagian di dalam pribadi kami lepas pribadi hari ini. Rencana Allah tidak pernah gagal buat hidup kami. Rencana Allah pasti akan terjadi dan tergenapi buat hidup kami, asalkan kami tetap hidup takut akan Tuhan, tetap menghormati Allah, tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan, aku berdoa Engkau karuniakan hati iman dan percaya ini buat setiap kami sidang jemaat. Engkau karuniakan percaya iman yang seperti ini buat setiap kami yang mendengar. Tuhan, karuniakanlah keyakinan iman yang kokoh seperti ini kepada setiap pribadi kami yang mungkin hari ini ada dalam persoalan dan masalah, yang mungkin sedang berseru dan berteriak, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, karuniakanlah keyakinan iman yang kokoh seperti ini kepada setiap kami yang hari ini mungkin sedang ada dalam keputusasaan. Untuk kami tetap percaya rencanamu tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkatilah kehidupan mereka, jaga dan lindungilah mereka ya Bapa dalam keadaan apapun, karena sungguh kami sangat-sangat tidak mengerti dan tidak memahami di dalam kemahakuasaan-Mu, tapi bagian kami adalah terus mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Bagian kami untuk terus mempercayakan seluruh masa depan kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau yang dapat mengubah segalanya dari yang tidak mungkin bagimu. Engkau yang sanggup melakukan dari yang tidak ada menjadi ada, karena Engkau Allah yang mempunyai kuasa atas seluruh hidup kami. Pemeliharaanmu kiranya sempurna buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Penjagaan dan perlindungan-Mu nyata atas hidup mereka di tengah-tengah situasi yang sedang dihadapi oleh kami semua ini ya Tuhan. Aku berdoa Engkau terus menutup bungkus sidang jemaat-Mu, jaga dan lindungilah mereka, peliharalah mereka Tuhan. Mereka ada di tengah-tengah dunia ini. Aku berdoa biarlah Engkau mengaruniakan roh hikmat atas setiap sidang jemaat-Mu ya Bapa. Saya dengan hikmat-Mu Tuhan di tengah-tengah keberadaan yang mereka sedang hadapi ini, ada kemampuan ilahi yang bekerja dalam hati dan pikiran mereka
untuk mereka senantiasa dibimbing, dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka Tuhan dibawa kepada satu hal yang baik dan lebih baik. Dalam keadaan yang tidak baik, tetapi mereka menemukan yang terbaik dari Tuhan buat hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah, Engkaulah Tuhan buat kami dan sidang jemaat-Mu, bahkan kami semua yang telah mendengar firman-Mu. Bapa, aku mau berdoa secara khusus juga buat bangsa ini. Entah seberapa lamakah Tuhan musibah ini akan terus ada di negeri ini. Entah berapa lama lagi ya Tuhan. Janganlah kiranya Engkau menyembunyikan wajah-Mu atas negeri kami. Jangan pula kiranya Engkau menggenggam kasih sayang-Mu dan tak Kau lepaskan atas bangsa kami. Pandanglah kami ya Tuhan, pandanglah bangsa ini. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa dan belas kasihan atas negeri ini. Karena kami sesungguhnya memerlukan kuasa pertolongan daripada-Mu saja. Berkaryalah Tuhan atas seluruh masyarakat dan bangsa di negeri ini dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga dengan karya-Mu yang nyata atas hidup mereka, mereka begitu mengasihi diri mereka dan mengasihi sesama manusia, dengan mereka terus menjaga apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dari pemerintah pusat hingga sampai ke daerah, untuk terus mereka bersama-sama memiliki rasa tanggung jawab menghentikan penyebaran virus corona ini. Ajarlah mereka bersabar ya Tuhan untuk melewati hari-hari ini dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Ajarkanlah Tuhan, sebab hanya itulah yang dapat menolong bangsa kami. Oleh sebab itu kami perlu hikmat dan tuntunan-Mu atas negeri ini, atas bangsa kami, sehingga kami terus ada di dalam ketaatan dan kesabaran. Berkatilah bangsa ini, berkatilah pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah setiap mereka yang ambil bagian dalam tugas di dalam bangsa ini, sehingga melalui apapun yang mereka lakukan akan mendatangkan kesejahteraan atas bangsa ini. Hari-hari ini ya Tuhan, orang yang berdampak karena virus corona ini terus semakin bertambah-tambah. Tuhan tolong kami, tolong bangsa ini. Kami perlu Engkau kembali Tuhan atas bangsa ini. Kami doakan para medis Tuhan, dokter yang terus sampai hari ini mereka tidak pernah berhenti dalam jerih lelah mereka, dalam tugas pengabdian dan pelayanan dan tanggung jawab mereka. Semakin bertambahnya jumlah orang yang berdampak virus corona ini, semakin besar beban dan tanggung jawab mereka. Semakin tidak ada kepastian waktu buat mereka, untuk mereka juga dapat menikmati hari-hari hidup mereka dalam kebersamaan, dalam keluarga, dalam pergaulan dan sosial masyarakat. Kau kiranya memberikan pertolongan perlindungan-Mu buat mereka ya Tuhan. Kau pakai mereka. Kami doakan ya Tuhan, biarlah Engkau juga boleh menyatakan kuasa kasih-Mu dan mujizat-Mu, dengan Engkau kiranya membawa setiap mereka yang berada di bidang medis Tuhan, khususnya mereka yang ada di bidang farmasi, agar mereka menemukan obat untuk menghentikan virus corona ini ya Tuhan, oleh pertolongan-Mu, oleh karena penyertaan-Mu, melalui pengetahuan yang mereka miliki Tuhan, kiranya nyatakan buat bangsa ini, sehingga semuanya akan berakhir oleh karena Tuhan hadir atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami tetap juga berdoa buat sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka. Jaga dan lindungilah rumah tangga mereka. Kau jaga dan lindungilah hubungan suami dengan istri dengan baik dalam kesetiaan. Engkau terus mengajar mereka bersabar menanti waktu-Mu ya Tuhan dalam hidup ini. Engkau terus menjaga, melindungi mereka Tuhan dalam segala langkah perjalanan mereka, agar di dalamnya ada hikmat-Mu yang menuntun mereka. Kau jaga, lindungi, Engkau cukupkan setiap apa yang menjadi keperluan makanan minuman mereka.
Engkau berkati setiap pribadi lepas pribadi yang tidak dapat kami sebut satu persatu dari seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini juga aku berdoa buat setiap persembahan yang mereka bawa, yang mereka kumpulkan di rumah mereka untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan juga berkati. Aku tahu Bapa, mereka sangat memerlukan hal itu. Aku tahu Tuhan itu berarti buat mereka. Tetapi ketika mereka memberi, bukti dari ketaatan mereka, bukti dari ketundukan mereka kepada Tuhan dan pengakuan iman mereka, sesungguhnya Tuhanlah yang memberkati hidup mereka. Berkatilah sidang jemaat-Mu, berkatilah persembahan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh seru dan doa kami ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, kembali saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita yang ada di rumah masing-masing, mari arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu di akhir ibadah ini. Aku berdoa, meminta dan memohon berkat Allah agar tercurah atas kehidupanmu secara pribadi, agar tercurah atas rumah tanggamu, agar tercurah atas usaha dan pekerjaanmu, agar tercurah di atas segala langkah hidupmu, sehingga kemana saja engkau melangkah, di sana diberkatilah dan dimuliakanlah nama Tuhan. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah dan kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita terima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah kita menerima kuasa Roh Kudus yang akan terus menuntun membimbing kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita tutup dan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita naikkan pujian doa Yabes. Amin. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak buat seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pagi hari ini yang telah melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan. Kita tetap melaksanakan ibadah seperti ini sepanjang masih kondisi kita tidak berubah. Ya, belum ada surat dari pemerintah resmi. Nah, saya perlu sampaikan pengumuman untuk kita bahwa tanggal 21 kita akan melaksanakan ibadah tetap ibadah live streaming ini, karena mengingat tanggal itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, sehingga pada tanggal 21 hari Kamis itu nanti kita langsung melaksanakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu siapkan hati kita, terus kita percaya, tetap semangat, tetap sukacita, jangan sama sekali kalah oleh keadaan, tetapi mari kita tunjukkan sebagai anak Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat.
Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.